kemuliaan itu adalah sebuah tahapan yang juga harus mengenal momentum. Jadi ada banyak sekali cabang hidup yang keabsahannya itu harus tunduk kepada momentum. Ramadan, puasa yang diwajibkan bagi umat Islam selama sebulan penuh itu tidak bisa dilangsungkan sembarang waktu saja, melainkan harus berlangsung di bulan Ramadan. Peribadatan ini rasanya mencerminkan seluruh konteks hidup yang kita jalani, bahkan menyangkut soal peristiwa yang menimpa anak saya ini. Bukan peristiwa besar, melainkan sekedar soal mainannya. Seperti kita ketahui, mainan anak ini juga mengenal momentum. Ada momentum ketika anak kita senang kepada robot-robotan. Ketika ia gugur, sudah, lalu menjadi masa silam, muncul periode anak kita senang kepada mobil-mobilan. Kalau sedang menyenangi segala sesuatu, ketika segala sesuatu itu sedang ada dalam momentumnya, barang yang sudah menjadi masa silam itu seperti hendak kita hapus dari ingatan kita, saking karena kita hendak melupakannya. Misalnya, anak saya pada suatu momentum sangat menggemari tokoh Spider-Man. Ketika etape ini ada, tidak ada hari tanpa topeng. Pagi, siang, malam, ia mengenakan topeng Spider-Man balita. Tidak ada hari tanpa Spider-Man. Saya menyangka anak ini akan menggemari Spider-Man sampai ia akhir balik nanti, ditilik dari kefanatikannya melihat segala sesuatu yang berbau Spider-Man. Ternyata tidak. Pada satu kurun waktu, ia berhenti dari mengidolakan Spider-Man itu. Ganti lagi mainan baru berupa sebuah balok-balok konstruksi. Mainan bongkar pasang ini menyita hampir seluruh waktu bermainnya, dan ketika ia sudah pindah etape dan ia diingatkan kembali kepada kostum Spider-Man-nya itu, ia marah luar biasa karena itu ia anggap setara dengan pembongkaran aibnya. Nah, terbaru anak saya ini sudah pindah lagi ke mainan kartu. Saya tidak tahu nama kartu itu, yang jelas ia bergambar, namanya juga saya tidak mengerti, tetapi kartu itu tampak menjadi mainan yang sangat aktual di hari-hari ini. Makin lama kartu itu mereka anggap sebagai barang-barang koleksi yang sangat berharga, dan makin langka edisinya, yang saya dengar makin mahal nilainya untuk kelompok anak-anak saya itu. Maka bertukar kartu sesama kolektor menjadi jamak. Nah, persoalan saling bertukar inilah yang hendak saya ceritakan menyangkut soal momentum itu. Karena begitu gembiranya tampaknya anak saya ini terhadap hasil pertukarannya itu, sementara partner bisnisnya itu merasa salah membuat keputusan dan kecewa. Tetapi anak yang kecewa itu sudah merasa bahwa ia akan tidak elok, akan tidak pantas kalau menarik lagi keputusannya, dan yang ia bisa lakukan hanya menangis di rumah mengadu kepada ibunya. Cerita itu sampai kepada istri saya, dan dengan serta-merta saya dan istri membujuk anak saya agar mengembalikan kartunya saja, bukan karena ia keliru dalam pertukaran ini, karena ia yakin pertukaran itu sah, legal, dan tidak melanggar etika pertemanan, maka ia kekeh mempertahankan kartunya itu, apalagi ia memang tampak menyukai koleksi hasil pertukarannya itu. Saya bilang kepadanya, "Nak, meskipun engkau benar, apalah artinya sebuah kartu dibanding pertemananmu kepada sahabatmu itu, dibanding kekerabatan orang tuamu dengan orang tua sahabatmu itu.
Kami menganggap apalah artinya sebuah kartu dibanding dengan persaudaraan. Kami menganggapnya itu sebagai persoalan mudah, dan inilah kesulitannya karena soal-soal yang orang tua sering menganggap mudah itu sering berarti kesulitan bagi anak. Apa yang saya sebut sebagai tindakan yang mulia, yang lebih luhur dari sekedar kebenaran. Anak saya itu memiliki kebenaran, tetapi saya menganjurkan untuk lebih dari sekedar benar, tetapi bersikap mulialah. Begitulah kira-kira nasihat orang tuanya ini. Yang saya lupakan ialah bahwa untuk memiliki rasa mulia itu, saya membutuhkan umur hampir 50 tahun. Sedang anak saya baru umur 11 tahun. Kecintaannya kepada kartu dan keyakinannya kepada kebenaran, itulah etape aktual dia hari ini. Ia bukan cuma mencintai kartunya, tetapi juga ia merasa benar. Karenanya ketika seluruh orang tuanya membujuk, ia malah menjawabnya dengan geram dan perasaan tertekan. Karenanya saya menghentikan segera bujukan saya dan menyadari etape anak saya itu pasti baru sampai di wilayah itu. Karena untuk menjadi penganjur kebaikan kecil-kecilan ini pun saya membutuhkan hampir umur 50 tahun. Ada kecenderungan kemuliaan di setiap manusia, tetapi kita harus sabar untuk menunggu hingga saat momentumnya tiba.